tapi sekarang beliau Sudah bisa ikut masih di Mas kelas Am? 2 Belum. dan saya sudah di kelas 1B. Nanti kalau Mas Am bisa record Sudah, berarti nanti. sudah bisa. Nama saya sebagai manajer Oh, ini sudah ter-record ah? Iya, sudah. Oh, yaudah. Suaranya kedengar juga. Terdengar sangat merdu. Waduh. Maksudnya terekam dah suaranya. Iya, terekam. Oke, siap. Mikrofonnya jangan lupa dinyalakan Mas Am yang sebelahnya tombol stop itu. Gimana? Mikrofon yang sebelahnya tombol stop. Oh iya, sudah saya aktifin. Mantap. Nah, berarti nanti Mbak Mia aja yang menyatakan screen. Masih muda, tapi karena saya mengimbangi Pak Wisnu, jadi saya pelihara brewok dan Ya Allah. ini kumis saya. Pendidikan tadi sudah disampaikan, saya alumni UIN Sunan Ampel, S1-nya UIN Sunan Ampel, lulus tahun 2016, S2-nya juga UIN Sunan Ampel, lulus tahun 2019. S3-nya mohon doanya kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman adik-adik mahasiswa. S3-nya masih mengumpulkan niat, insya Allah kalau niatnya sudah terkumpul nanti dan ada kesempatan S3, insya Allah S3. Kemudian riwayat jabatan, calon hakim pengadilan agama Suwawa. Suwawa itu pengadilan agama baru yang terbentuk tahun 2017 di Provinsi Gorontalo. Kabupatennya namanya Kabupaten Bone Bolang. Kemudian saya sempat juga di pengadilan agama Cikarang, tidak saya tuliskan di situ. Wingi loh Mas. Pengadilan agama Masih Cikarang. mancing ala-ala pulsa itu berkomentar loh. Kemudian hakim pengangkatan pertama, hakim pengadilan agama Tanjung Selor. Selor itu di kota provinsi Kalimantan Utara. Kelas 2. Ini Cak Firman Serdi ini juga tahu dah. Gimana? Cuma mengalami Ini. hakim di pengadilan agama kelas 2 hanya 4 bulan saja. So itu talk Kemudian show. naik kelas Oh, belum. Coba Ya. sama aja, Mbak. naik kelas jadi hakim pengadilan agama Tanjung Selor kelas 1B. Kemudian 1 tahun 4 bulan di Tanjung Selor ikut mutasi. Jadi saya di Barabai itu baru Mbak Atin udah ini ya, udah upload. baru semingguan Iya. di agama Barabai kelas 1B. Dalam. Lihat jabatan saya Udah ini ya laporannya udah dan diupload ya. tentu beda kelas Udah sampun. penanganan perkaranya juga lebih banyak kelas 1B. Ini anak-anak riset itu. Jenis Udah selesai selesai. perkaranya Apa itu? Terus untuk di berat-berat apa 1B revisi? apalagi di Kalsel itu kan mayoritas orangnya orang Iya, Muslim sudah dan semua. kemudian Tinggal laporan yang perkaranya siakat belum. perkaranya ya keren-keren lah daripada di kelas 2 atau di tempat yang minoritas. Oke, ini langsung saja pengertian hukum acara. Mas Am izin ke kamar mandi. Jadi kita harus paham juga kalau mau jadi hakim itu setidaknya harus mengerti apa itu hukum acara atau biasanya disebut hukum formil dan apa itu hukum material kan. Ini hukum acara atau hukum formil. Kalau kita main sepak bola kita harus paham juga cara mainnya, aturan main bola itu bagaimana, main badminton juga harus pahami aturan main badminton gitu. Kita mau di pengadilan kan jadi hakim juga harus paham juga bagaimana cara atau role play-nya atau cara bermainnya seorang hakim itu, ya ini yang dijadikan acuan itu hukum acara. Karena apabila hukum acara itu tidak dilaksanakan, maka satu bisa banyak orang yang tidak puas atas putusan hakim karena melanggar hukum acara, banyak banding lah atau banyak kasasi lah atau putusannya bahkan bisa batal. Kalau kita pun melanggar hukum material itu tidak menjadi permasalahan, tetapi kalau hukum acara tidak dilaksanakan itu yang menjadi masalah. Oke, ini Wiryono Prosodikoro pernah menyampaikan ya, hukum acara itu hukum acara perdata lebih karena kita bukan itu katanya bahkan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan. Ini kan sudah jelas kalau kita mau beracara ke pengadilan kita harus
juga jadi aparat peradilan melaksanakan untuk misalnya peraturan-peraturan seperti ahli hukum juga. Beliau mengatakan hukum acara itu mengabdi pada hukum material. Berjalannya hukum material itu ya 4 menit lagi ya. Acara itu Dimulai. hanya mengabdi, saling beriringan. Maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaik selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya. Jika ada kaidah taghayyurul ahkam, taghayyurul azman wal amkinah itu kan itu materi. Nah, materinya berkembang, maka hukum acaranya pun juga menyesuaikan. Apalagi sekarang sudah peradilan itu modern ya, beracaranya bukan beracara secara tradisional, tetapi beracara elektronik atau namanya e-court atau e-litigasi, beracara secara elektronik. Kemudian Tirta Mijaya juga mengatakan hukum acara perdata adalah Sini kalau yang timbul apa ini dari kelompok lain itu mungkin malah materi wajib sama dosen ya. bersama-samanya. Padahal Pak Thohir sendiri Kemudian Supomo itu enggak tugas harus hakim di DPR peradilan gitu. dalam kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Jadi ya, mempertahankan tatanya, cara-caranya, bagaimana ya role play-nya tadi. Kemudian Sudikmo Mertokusumo, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin Makanya temennya kita sudah artinya di-share. hukum perdata material dengan Tak perantaraan paksa, tak atau kece. peraturan hukum yang Balik ke mau, Cak. bagaimana caranya menjamin Udah ngantuk. pelaksanaan hukum. Minggu soalnya. Hukum perdata material bisa terlaksana kalau Mbak aku. hukumnya atau hukum formilnya terlaksana. Engkok Konkretnya, hasil screenshotting kok hukum acara di sing perdata foto iku mengatur ae. tentang bagaimana Talk show caranya iku ae. mengajukan tuntutan Oke. hak, memeriksa serta Apa? memutuskannya dan pelaksanaannya. Kan nanti pada saat presentasi di itu ya Itu banyak-banyak screenshot konkretnya dari soalnya memang buat pengertian dokumentasi hukum besar. acara di peradilan agama. Tadi disampaikan juga Pasal oleh sudah moderator kembali. di pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini perubahan pertamanya ya. Kalau perubahan keduanya tadi sudah disampaikan Pak Wisnu Indradi, Nomor 50 Tahun 2009. Nah, kalau adik-adik mau tes hakim ini nanti ditanyakan nomor berapa Undang-Undang Peradilan Agama ditanya. Kemudian perubahannya nomor berapa, kemudian perubahan kedua nomor berapa, hafal di luar kepala. Nah, di pasal 54 itu dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Jadi yang dipakai di pengadilan agama itu ya sama dengan yang dipakai di pengadilan negeri. Tetapi kecuali yang ada lex spesialisnya tadi kalau bahasanya Pak Wisnu ya, ada lex spesialisnya kecuali ada yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini di Undang-Undang Peradilan Agama. Sebenarnya kalau membahas hukum acara perdata itu lama sekali, tidak cukup kalau waktu 2 jam ini saya peroleh itu pendidikan calon hakim itu 2 tahun. 2 tahun itu pun belum tuntas. Sampai sekarang pun masih belajar mengenai hukum acara di peradilan agama. Tapi tidak masalah, ini kita yang penting tahu saja bagaimana kita beracara di pengadilan agama. Baik kita sebagai pihak, janganlah nanti pengadilan agama ada itu KKN riset punya suami atau jadi pemohon kalau sudah punya istri. Tapi pun kalaupun mau Yang mana, beracara Mbak? ya jadi Yang mana kirim itu loh. nasihat hukum nggak apa-apa. Kalau Yang kayak tidak beracara, setidaknya tahu kalau form. ada tetangga yang tanya, masa alumni hukum kok tidak tahu bagaimana tata cara Oh iya itu beracara di pengadilan? riset Setidaknya tahu. angket itu Kita kan. cari gambaran-gambaran hukum saja. Gak tahu aku. Oke, ini asasnya, asas hukum acara di Soalnya peradilan. kan aku mikirnya, duh, kok aku gak ngerti Bedanya ya. tadi pertanyaan juga tadi Kita sudah kok gak dijelaskan enak. Pak Wisnu ya. Apa namanya wara-wara Bedanya buat peradilan dan itu. pengadilan. Ini siapa sih? Yang pertama asas personalitas Itu keislaman. kayak di grupon itu loh, Rek, yang Kalau tak 49 ayat 1 kirim, itu Dek. dijelaskan juga Grup. asas personalitas keislaman itu ya yang aku tanya itu yang loh. mengikat atau Izul. yang punya
dalamnya apa namanya pengadilan Kita agama izin itu ya teman-teman bukannya orang Islam diajak bergabung. yang beracara di situ ya orang-orang yang beragama Sangat Islam. bergabung. Kalaupun misalnya orang non Muslim, Siap, misalnya siap. Yo. nikahnya kan Siapa diambil ya iya, bukan di iya, KUA, kemudian mau iya. cerai ya nggak di pengadilan agama, pengadilan negeri. Nah, yang pengadilan agama ini khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Contohnya gini, Pak, gimana kalau misalnya dulu orangnya Islam, Mas Am sudah nikah tiba di pakai lokasi. agama Islam, nikah di Ngomongnya KUA, mana? Ayo, kemudian yo. salah satunya ternyata murtad, salah satunya ternyata keluar dari Mas agama Am Islam. jangan jeding lagi. Ini kalau mau cerai di Itu mana? tanjil ya? Apakah di pengadilan negeri atau di Iya. pengadilan agama? Banyak Yo. juga perkara-perkara yang seperti itu. Salah satu pihaknya Mana mengajukan gugatan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gugatan atau pokoknya keluar dari agama Islam. Iya, Kan tapi ada kalau salah TPN. satu yang menjadi penyebab TPN-nya perkawinan ada loh ya. karena murtad. Ini saya perwakilan dari Kalau dua-duanya Izul murtad, itu tetap mau menyampaikan bahwa dia 1 lewat bulan KUA. lagi Izul akan menikah. Nikah yang dijadikan Dimohon untuk sebagai teman-teman bukti kalau dia nikah lewat pengadilan. kehadirannya meluangkan Dan asas waktu yang kedua adalah untuk peradilan mengikuti bebas dari acara campur pernikahan tangan ini. pihak-pihak di luar Karena Izul sudah ngebet. pengadilan agama atau peradilan agama pada umumnya itu tidak boleh Yang di kota kepengen lihat diintervensi oleh tambah. siapapun. Bahkan seorang Ini presiden tambah. pun This tidak berhak. is tambah. You know? Misalnya ada Ini sudah Tambah, direkam loh. keluarganya presiden atau kenalannya presiden. the tambah ada ikan Perkaranya bandeng, you know? ditangani. Bandeng besar-besar. Di kota tidak ada kan? Satu, tolong perkaranya dihentikan. Rohma jangan Tolong senyum-senyum perkaranya doang dong. Ditolak, tidak bisa. Kelas presiden aja tidak bisa, apalagi orang lain. Ketua Mahkamah Agung pun tidak bisa. Mbak Pidato sama Mbak Ya, selamat datang Maratul Khairia. Ya, itu teman saya. Alhamdulillah. Halo, kembar. Arigato. Asas hukum acara di peradilan agama yang ternyata udah jam 10 lewat Cak Firman ya. Ya. pihak-pihak lain. Untuk pembersihan waktu langsung aja kita mulai ya teman-teman semua. Oke, yang berikutnya Trucuk, rapat. Buat teman-teman yang belum on kamera, untuk di on-kan dulu kameranya. Boleh kita screenshot bentar? suamimu tapi Ya, untuk dokumentasi yang pertama ini dimohon untuk teman-teman menyalakan kameranya ya. kelar perkara. Dari Mbak Jadi menunggu saja. Ini ya, Kalau memang screenshot. ada perkara untuk disidangkan ya disidangkan. Kalau tidak ada perkara ya nggak usah cari-cari perkara, nggak usah cari-cari masalah. Ini menyelesaikan masalah. Bukan cari orang-orang dalam pengadilan itu orang-orang yang bermasalah. Jangan cari masalah. Sifatnya gitu. Kalaupun pihaknya mau daftar ya pengadilan nggak boleh menolak perkara. Tidak boleh menolak pendaftarannya ya. Tapi kalau dia dalam persidangan tidak terbukti apa yang dia lakukan, hakim bersifat menunggu. Kemudian hakim bersifat pasif. Nah, bisa kalau buat teman-teman langsung aja kalau pidana ya. saya kalau buka perdata dulu. hakimnya bersifat Assalamualaikum warahmatullahi pasif. wabarakatuh. Pasif itu artinya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu terlalu panjang. Waalaikumsalam Mbak Rohma. Menunjukkan kamu boleh harus Yang saya hormati pasif. DPL kami, Ikuti alurnya. Kalau Bapak Dr. Muhammad Thohir SAG MPT yang saat ini dalam hal-hal kebetulan beliau pendampingan, berhalangan hadir, dan aktif juga dalam hal teman-teman setiap dari ini kan KKN DR pasti 174 didamaikan dulu. Apabila dan teman-teman beberapa peserta pihak yang hadir, lainnya. didamaikan. Jangan cerai dulu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diseminasi online oleh tim 1 KKN DR 174 Wing Sunan Ampel Surabaya. Tapi sebelum itu mari kita buka acara ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kemudian sifat terbukanya persidangan. Pada pagi menjelang siang kali ini, Itu asasnya ya. perkenalkan saya Firman Maulana Malik. Di sini saya nggak sendirian karena akan ada teman-teman saya yang akan mempresentasikan juga
yang tergabung dalam diseminasi online. Yang pertama ada Mas Khalilul Anbiya Ilmu Salim dari Prodi Hukum Pidana Islam, Mbak Mia Ilmanda Hakim dari Prodi Ekonomi Syariah, dan juga Mbak Rohma Septriana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Perkara lain, Oke, kali ini kita akan diseminasi online dengan tema pemanfaatan sosial media Instagram, YouTube, dan WhatsApp terhadap peningkatan tanggap COVID-19 selama PPKM Darurat Jawa Timur. Selanjutnya, oke, selama 45 hari kita KKN, kita telah menyelesaikan semuanya dan saat ini akan mempresentasikan proses kita dan juga hasilnya selama 45 hari yang lalu. Untuk yang pertama ini latar belakangnya karena memang adanya pandemi COVID-19 yang masih terus bertambah nih teman-teman. Belum diketahui juga kapan berakhirnya, maka kampus UINSA memutuskan untuk melakukan kuliah kerja nyata bagi mahasiswanya secara online atau yang diberi nama dengan KKN Tanggap COVID-19. Jadi di sini ada 3 jenis KKN yang diadakan, yakni KKN DR dari rumah, KKN Kerja Sosial atau KS, dan riset. Nah, untuk kali ini KKN DR yaitu dilakukan dari rumah dan mahasiswa yang memilih jenis KKN ini nantinya akan membuat konten-konten positif yang membantu masyarakat dan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan langkah pencegahan. Banyak sekali macam konten yang boleh digunakan, salah satunya ada pamflet, webinar, video edukasi, podcast, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nantinya konten tersebut akan dipublikasikan melalui akun sosial media. Kalau nanya penggugat bagaimana? Di sini kami juga memiliki tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dari KKN DR ini. Kemudian ada mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara preventif COVID-19 melalui media sosial, meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teamwork dan interdisipliner, serta mengedukasi masyarakat, terutama pengguna sosial media, dan juga mengambil sisi positif mengenai bahayanya pandemi COVID-19. Bisa dari celah. Di samping itu kita juga ada tujuan khusus, yaitu meningkatkan kepedulian mahasiswa UINSA dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, mencetak sarjana yang berkualitas, yaitu dengan menghayati kondisi gerak ataupun permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, serta meningkatkan kedekatan atau keakraban terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga diri di tengah pandemi COVID-19. Dan mahkotanya putusan terletak pada selain itu juga kita mengadakan KKN ini memiliki banyak manfaat ya bagi kita maupun masyarakat. Jadi bagi kita sebagai mahasiswa yaitu mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai manfaat ilmu, teknologi, dan seni bagi pelaksanaan pembangunan. Kemudian keterampilan dalam merumuskan serta memecahkan persoalan yang bersifat cross-sektoral secara pragmatis ilmiah dengan pendekatan interdisipliner, serta tumbuhnya rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan. Namun bagi masyarakat terdapat manfaat yaitu pemberian bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah mengenai tanggap COVID-19, pola dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program mengenai tanggap dalam mencegah penularan COVID-19, serta tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya mengenai tanggap dalam mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Rohma Septriana. Kami persilakan. Kemudian berikutnya adalah tidak harus mewakili. Baik, terima kasih waktunya Kak Firman. Nah, jadi dari KKN kita sendiri, hasil yang kami harapkan yaitu yang pertama tepat sasaran, karena sasaran kita ada kalangan mahasiswa, kalangan anak-anak, dan juga masyarakat, dan juga orang tua. Beberapa konten yang kami banyak pengguna media yang menonton, menyukai, dan memberikan komentar yang positif dan membangun. Kemudian disiplin waktu saat proses KKN dari rumah berlangsung. Kemudian sasaran dapat menerapkan apa yang ada dalam produk konten kami dalam menjaga diri di masa pandemi COVID-19. Lanjut atau bagaimana Kak Firman?
tidak bisa hadir saat sidang itu Lanjut, bisa Mbak, monggo. mengajukan surat. Baik, produk yang direncanakan. Nah, yang pertama yaitu pamflet. Nah, Kemudian asas yang pamflet berikutnya ini adalah asas langkah sederhana, aksi minggu ketiga dari KKNDR. Nah, pamflet ini adalah penanggung jawabnya Mbak Mia Ilmanda Hakim. tele-tele. Nah, pamflet yang kita buat ini lebih difokuskan kepada pencegahan penularan COVID-19. Nah, pamflet ini dibuat oleh semua anggota dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan masker dan tips merawat masker yang dibuat oleh Mbak Mia Ilmanda Hakim. Yang kedua, mencuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan yang dibuat oleh saya sendiri, Rahma Setiana. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak antar anggota keluarga dan lain-lain. Nah, ini dibuat oleh Kak Khalil Ambiail Mursalin. Dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas yang dibuat oleh Kak Firman Maulana. Nah, dampak perubahan yang kami rasakan yaitu proyek pamflet ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini apalagi biayanya pasti akan mahal. Walaupun pihaknya tidak datang, khususnya mengenai kesadaran untuk tetap hidup sehat dan menerapkan 5M di mana saja. Nah, desain yang menarik dan kreatif membuat masyarakat semangat dalam membaca, memahami, dan tujuan dari pamflet tersebut. Nah, tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu kurangnya ide baru atau kreativitas dalam mendesain pamflet. Kemudian aplikasi yang digunakan mayoritas berbayar dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang ketiga yaitu kurangnya keahlian dalam proses pembuatan pamflet. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Firman lagi ya, atau langsung saya tunjuk Kak? Ya, ditunjuk aja mungkin selanjutnya sesuai bidang masing-masing dari video edukasi. Iya, video edukasi kepada Kak Khalil Ambiail Mursalin, dipersilahkan. Masih dipakai, tapi yang dijadikan acuan ini ya hadir dan Untuk video edukasi langkah aksi yang minggu keempat, video edukasi merupakan salah satu dari proyek KKNDR 174 yang berisikan ajakan dan edukasi untuk seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi kondisi di tengah pandemi. Video edukasi ini terdiri dari 4 tema, yaitu ada pendidikan, ada ekonomi, ada komunikasi, dan ada hukum. Tema ini diambil dari latar belakang prodi masing-masing anggota KKN DR 174. Tujuannya konten ini untuk memberikan referensi ilmu baru dan semangat kepada masyarakat agar terus berpikir positif dalam menjalani kehidupan di masa pandemi. Tahapan pelaksanaan pembuatan video edukasi yang pertama membuat konsep dan menentukan tema dan menentukan ide pembahasan masing-masing tema beserta judul. Pembagian job disk, tiap anggota mencari beberapa referensi untuk video tambahan, gambar pendukung, data pendukung, dan juga instrumen. Tiap anggota melakukan pengambilan gambar, pengambilan video, dan pengambilan suara. Juga tiap anggota melakukan proses penyatuan dan editing. Juga jika video selesai, maka hasilnya dibagi di grup KKNDR 174 sebagai evaluasi. Proses penguploadan pada media sosial Instagram, proses penguploadan video lengkap pada media sosial YouTube. Video edukasi siap dilihat seluruh masyarakat. Buatkan di situ, kalaupun dia tidak bisa buat, juga ada di pengadilan itu membuat gugatan mandiri namanya. Biasanya ada pojok gugatan mandiri. Dampak perubahan. Keempat tema yang menarik membawa dampak positif bagi menambah semangat untuk melakukan hal-hal positif saat waktu luang, yang juga efek dari PPKM yang diatur oleh pemerintah.
Tantangan yang dihadapi, tantangan selama proses pembuatan video tidak terlalu banyak karena tema yang diambil berdasarkan latar belakang anggota masing-masing, sehingga tidak terlalu sulit baik dalam pencarian data dan informasi dalam menunjang video edukasi. Kendalanya hanya faktor editing video, di mana beberapa anggota tidak memiliki skill di bidang editing video, sehingga diperlukan belajar mengenai proses editing video. Namun, hal tersebut dapat cepat diatasi oleh masing-masing anggota. Terima kasih untuk Mas Am. Selanjutnya ada berbicara podcast ya. Ini temanya apa, nama podcastnya unik sekali karena tiba-tiba muncul dari salah satu anggota kami. Berbicara podcast merupakan langkah aksi kami berempat di minggu kelima. Ini semacam talk show inspiratif yang merupakan diskusi santai secara online bersama dengan narasumber yang mumpuni serta inspiratif di bidangnya yang membahas berbagai hal pandemi dan dipandu oleh seorang announcer. Jadi talk show inspiratif ini dilaksanakan 2 kali dengan mengambil tema ekonomi dan pendidikan, ditujukan kepada mahasiswa dan juga orang tua tentunya guna membangun semangat dan menciptakan inspirasi di masa pandemi COVID-19. Oke, untuk tahapannya sendiri yang pertama kita melaksanakan pembuatan konsep, kemudian menentukan tema, menentukan ide pembahasan beserta judul intinya tentang apa podcast tersebut, ada menentukan narasumber, pembagian job disk, pelaksanaan job disk, persiapan acara, pelaksanaan acara, penutupan acara, dan penutupan acara ini dilakukan dengan editing dan publikasi ke sosial media. Oke, dampak perubahan yang terjadi yaitu kedua tema tadi, ekonomi dan juga pendidikan, menarik membawa dampak positif juga bagi halayak guna menambah pengetahuan seputar memotivasi pembelajaran daring dan tetap berbisnis ya di tengah pandemi COVID-19. Hal itu diketahui dari banyaknya jumlah penonton dan komentar pada channel YouTube KKN GR 174. Di samping itu kita juga mengalami tantangan yang kami hadapi selama proses awal hingga akhir acara podcast ini. Ada pada penentuan narasumber di mana kami harus mencari, mengumpulkan serta mengevaluasi setiap calon narasumber yang akan digunakan pada podcast kali ini. Dikarenakan narasumber merupakan kunci dari acara podcast tersebut. Ya, selain itu tantangan juga ada pada jumlah calon penonton, di mana kami harus mencapai jumlah target penonton yang sesuai dengan kriteria pada acara kami. Selanjutnya talk show interaktif akan disampaikan oleh Kak Nia Imanda Hakim. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Firman. Jadi, proyek keempat kami adalah talk show interaktif, di mana talk show ini di PJ oleh Mbak Rohma Septiana. Talk show interaktif ini dilandasi oleh pandemi COVID-19, di mana pemerintah menganjurkan untuk tetap berada di rumah saja. Produktivitas memang harus tetap berjalan, salah satunya dengan mengadakan talk show interaktif dengan tema kesehatan yang berjudul Cek Fakta Relawan COVID-19 di Lapangan, bersama narasumber yang sesuai dengan pengalamannya, yaitu Mas Luki Febriansa dari Palang Merah Indonesia di Surabaya. Hal tersebut berhasil dibuktikan dengan kembalian seluruh panitia dan peserta yang tergabung di dalamnya. Next. Dampak perubahan. Talk show inspiratif dengan tema Cek Fakta Relawan COVID-19 di Lapangan memberikan dampak yang luar biasa, khususnya kepada panitia dan juga peserta. Acara ini dapat mengedukasi peserta tentang relawan yang arif dan bijaksana, menginspirasi peserta khususnya agar memiliki jiwa relawan terhadap segala hal yang dibutuhkan, serta mensosialisasikan secara umum tugas dan tanggung jawab dari orang relawan. Acara ini dapat antusias peserta yang luar biasa, dibuktikan dengan banyaknya peserta yang bergabung sebelum acara dimulai. Banyaknya yang mengajukan pertanyaan ketika acara ini telah berlangsung, serta peserta yang hadir mengisi daftar hadir dengan baik dan lengkap. Banyak peserta mengikuti acara dari awal sampai akhir, serta antusias dalam mengikuti undian hadiah dari panitia. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi adalah yang pertama sinyal internet yang kurang memadai. Namun kami bisa mengatasi hal tersebut dengan
sebelumnya sudah melaksanakan persiapan yaitu gladi bersih. Yang kedua yaitu kurangnya persiapan yang matang saat gladi bersih. Hal ini kami lakukan untuk menghindari miskomunikasi atau kegagalan pada saat talkshow berlangsung. Yang ketiga adalah perjuangan panitia dalam mendapatkan peserta. Karena kami memiliki target minimal adalah 100 orang, maka kami menggandeng sponsor yaitu event Jawa Timur, dan alhamdulillahnya peserta kami bisa meningkat karena bantuan sponsor tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki proses pendampingan dan juga timeline kegiatan kami. Di sini kita akan memaparkan tentang sesuai rundown ya, mulai awal kita KKN, sampai selesai tanggal 2 September. Jadi untuk yang pertama, untuk pekan yang pertama ini, panggilan itu harus dilaksanakan oleh seorang yang sudah ditunjuk tadi, jurusita. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan jurusita atau jurusita pengganti, maka tidak boleh. Misalnya kok jurusitanya nyuruh orang. Baik, untuk pekan yang pertama tanggal 19 Juli ya, tepatnya kita melaksanakan pembukaan KKN bersama-sama secara online dengan pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kemudian tanggal 20 Juli kita melaksanakan konsultasi bersama Bapak DPL dan anggota kelompok, yang mana tujuannya nanti akan mendapatkan arahan dan pengalaman KKN tanggap COVID oleh Bapak DPL. Kemudian hasilnya Bapak DPL menyarankan untuk membuat proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dengan jumlah proyek minimal sebanyak anggota kelompok. Jadi di sini kita semua berperan aktif sebagai anggota KKN dan bekerja sama guna menciptakan hasil yang maksimal di tengah pandemi COVID-19 ini melalui program KKNDR. Di tanggal 21, diskusi kelompok membahas konten yang akan dijalankan, dibuktikan dengan bukti fisik berupa chat WhatsApp grup dengan teman-teman di sebelah kiri tabel. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan konten yang baik. Dengan hasil, anggota sepakat melaksanakan 4 proyek yang tadi telah disebutkan. Kemudian kami, tidak hanya KKNDR, KKNKS dan juga KKN Riset yang tergabung dalam tim KKN 174 WINSA, tahun ini membuat tweetbon dan diupload atau dipublikasikan melalui sosial media Instagram kami yang berwarna toska dan juga kuning, dapat dilihat di sebelah kiri tabel. Kemudian tanggal 23 ada diskusi kelompok lagi terkait KKNDR untuk menetapkan jenis konten yang akan dibuat. Jadi di sini adalah untuk lebih pemantapan lagi ya. Jadi yang telah ditentukan atau disepakati ada 4 konten dalam tanggal 23 Juli ini, yaitu pamflet, video edukasi, podcast, dan juga talk show interaktif. Kemudian di tanggal 25 Juli adalah laporan minggu pertama, yang mana kami saat itu melaporkan kepada DPL tentang progres atau kemajuan kita selama 1 minggu KKN berlangsung. Oke, pekan 2 akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Rohma Septriana. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Nah, pekan kedua ini mulai tanggal 27 Juli ada diskusi kelompok yang membahas tema, judul, dan konten yang akan dijalankan. Tujuannya itu mendapatkan tema, judul, dan konten yang dibutuhkan saat pandemi COVID. Nah, hasilnya diskusi ini menghasilkan kesepakatan antar anggota, tadi talkshow interaktif dengan tema edukasi masyarakat, judul cek fakta relawan COVID di lapangan, kemudian podcast dengan tema pendidikan dan ekonomi. Judul yang pertama, episode pertama yaitu peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring. Nah, yang kedua yaitu membangun usaha di tengah pandemi, siapa takut. Nah, kemudian pada tanggal 29 kita menghubungi narasumber talkshow yang tujuannya konfirmasi bisa atau tidaknya mengisi acara talkshow tersebut.
Kemudian tanggal 30 kita diskusi pengamatan timeline kegiatan. Tujuannya itu menetapkan rancangan kegiatan selama KKN berlangsung. Tanggal 1 Agustus kita mengadakan kemudian kalau datang dua-dua kan belum masuk minggu perkara ya. kedua yaitu dengan tujuan memaparkan hasil kerja dari anggota KKN DR. Minggu kedua kepada DPL melalui WA Group. Selanjutnya adalah Nah, itu bukti kami sertakan di tabel sebelah. apabila kedua belah pihak hadir, maka yang harus dilaksanakan adalah mediasi. Kak Firman. Hakim di situ harus menjelaskan juga prosedur mediasi. Mediasi itu apa? Ya baik, untuk selanjutnya di bagian ketiga langsung saja Mas Bagaimana ketika pihaknya Kolil tidak Ambia bertindak Umur baik, maka selanjutnya. apa yang apa namanya nanti menjadi sanksinya, itu semua bisa dilihat di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006. Nah, setelah dilaksanakan mediasi, Untuk pekan ketiga pada tanggal ini adalah 2 penjelasan Agustus, mediasi, silakan tanda tangan. diskusi mengenai kesiapan pembuatan pamflet edukasi pencegahan COVID-19 Meminta pihak untuk memilih sendiri mediator. untuk menghindari kurangnya pemahaman anggota kelompok terkait persiapan pembuatan pamflet. Yang 2 dan pembagian 4 isi pamflet edukasi pencegahan COVID-19. Materi yang disampaikan kepada masyarakat dapat beragam dan bervariasi. Diskusi menghasilkan 4 tema untuk tiap pamflet, diantaranya penggunaan masker yang benar dan tips merawat masker, mencuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan, menjaga jarak antara anggota keluarga dan lain-lain, mengurangi mobilitas dalam sehari-hari. Dan proses pembuatan pamflet oleh masing-masing anggota KKN DR 174 berbagi tips kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19. Pengumpulan dan evaluasi hasil karya pamflet edukasi pencegahan COVID-19. Mengumpulkan informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan dan memperbaiki kekurangan. Diterima dengan baik oleh masyarakat, dibuktikan dengan jumlah like di atas 50 dengan beberapa komentar di dalamnya. Dan 3 Agustus, penguploadan pamflet edukasi pencegahan COVID, penggunaan masker yang benar dan tips merawat masker, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjunjung hidup bersih. Oke, kalau tadi sudah berhasil, maka Next, perkaranya Mas Firman. dicabut atau pihaknya minta dikuatkan dengan akta perdamaian. Saya pernah mediasi itu, mediasi perkara Ya, nasional. untuk Sudah cerai dia. next ini sepertinya lagi ada trouble dari Mbak Rohma Septriana ya. Mengajukan Untuk portfolio dan oleh ketua majelisnya saya ditunjuk jadi seorang dan di bisa mediasi itu di-share ulang berhasil. di Akhirnya dia DR untuk disampaikan. anaknya ada di Saya mohon maaf Kak Firman, di laptop saya tiba-tiba mati. Apa saya serewat handphone nggak apa-apa ya? kerja dan lain sebagainya. Akhirnya sepertinya anaknya Atau mungkin nyaman saya yang share nggak karena apa-apa. juga memperhatikan Oh gitu, ya udah. kesepakatan Mohon yang maaf ya. tidak boleh melanggar hukum. Kemudian juga kalau terkait dengan Sebentar anak ya juga teman-teman. harus melihat best interest of child, kan, apa namanya, kepentingan terbaik bagi anak. Terlihat ya Artinya anak teman-teman tadi semua. ikut ke bapaknya, tapi ibunya Bisa. buat kesepakatan ada beberapa Selanjutnya tadi masih di pekan ketiga yang kedua ya teman-teman. tidak Oke, bisa boleh dilanjut Mas mempertemukan Kolil anak Ambia dan Umur Salih. dengan ibunya Tanggal tadi, 4. maka Tanggal 4 Agustus, penguploadan pamflet edukasi pencegahan, dan sebagainya mencuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan, dan membantu menyebarkan kuatkan di anjuran pemerintah dalam pelaksana 5M. Oke. 5 Agustus, penguploadan pamflet edukasi pencegahan menjaga jarak antara keluarga dan lain-lain. Maka yang kedua ini
dan masyarakat dapat menjaga jarak yang benar untuk mencegah penularan COVID. Selanjutnya, penguploadan pamflet edukasi pencegahan mengurangi mobilitas dalam sehari-hari dan membantu masyarakat dalam memahami pentingnya mengurangi mobilitas. Dan juga laporan mingguan minggu ketiga memaparkan hasil kerja selama 1 minggu dan progres selanjutnya kepada dosen pembimbing melalui WA Group. Oke, terima kasih Mas Koyul Ambiel Mursalin. Selanjutnya untuk pekan keempat bisa dipaparkan oleh Mbak Mia Imana Hakim. Kami persilakan. Main perempuan lain. Baik, terima kasih Mas Firman. Untuk pekan keempat itu dimulai pada tanggal 8 Agustus. Di mana pada tanggal 8 Agustus itu kami sudah mulai menyiapkan bahan untuk video. Pada tanggal 9 Agustus kami memulai untuk mengedit video. Aplikasi edit yang kami gunakan diantaranya Filmora dan juga Kinemaster. Selain itu, pada tanggal 9 Agustus juga kami melakukan kegiatan seperti pamflet talkshow fakta COVID-19 di lapangan. Di antaranya yang ada di bukti PowerPoint yaitu di Instagram. Selain itu kami juga menyebarnya melalui WhatsApp status. Kemudian pada tanggal 10 dan 11 Agustus kami mulai mengupload hasil dari video edukasi yang telah dibuat oleh masing-masing anggota. Pada tanggal 10 Agustus kami mengupload video edukasi yang berjudul kegiatan bermanfaat selama di rumah aja, dan pada tanggal 11 Agustus kami mengupload video dengan judul tips mendampingi belajar anak di rumah. Next. Pekan berikutnya yaitu pada tanggal 10 Agustus hingga tanggal 15 Agustus. Pada tanggal 10 Agustus kami melanjutkan untuk mengupload video berikutnya yang berjudul kegiatan bermanfaat selama di rumah aja. Dan juga pada tanggal 11 Agustus. Pada tanggal 12 Agustus kami mengupload video yang berjudul cara mengatur keuangan di tengah pandemi. Pada tanggal 13 Agustus kami mengupload video yang berjudul jangan menyebarkan berita hoax. Dan pada tanggal 15 Agustus, yaitu pada hari terakhir pekan keempat, kami melakukan laporan minggu keempat, yaitu dengan memaparkan hasil kerja minggu keempat kepada dosen pembimbing lapangan melalui WhatsApp. Next. Maka hakim harus menawarkan untuk pekan kelima, yaitu dimulai pada tanggal 16 Agustus, di mana kami sudah mulai memasuki proyek ketiga kami, yaitu podcast. Jadi kami pada tanggal 16 Agustus melakukan diskusi persiapan pembuatan podcast, dan juga melakukan gladi bersih dan fit podcast berpijar dengan tema motivasi belajar anak via daring dan peran orang tua di masa pandemi. Pada tanggal 17 Agustus, kami melakukan take kembali podcast berpijar dengan tema memotivasi belajar anak via daring dan peran orang tua di masa pandemi. Dan pada tanggal 18 Agustus, kami melakukan editing dan juga upload podcast berpijar dengan judul memotivasi belajar anak via daring dan peran orang tua di masa pandemi. Next. Misalnya di situ terbukanya saya tidak. Pada tanggal 19 Agustus kami melakukan gladi bersih untuk podcast kami di episode kedua, yaitu yang berjudul Bisnis di Tengah Pandemi Siapa Takut, dengan narasumber Mbak Rohma Septriana dan moderator yaitu saya. Pada tanggal 21 Agustus kami melakukan take dan juga editing. Dan pada tanggal 22 Agustus kami melakukan evaluasi dan juga laporan minggu kelima melalui WhatsApp Group. Saya kembalikan kepada Mas Firman. Baik, terima kasih Mbak Mia Imana Hakim. Untuk di pekan ke-6 kita juga masih banyak program kerja yang kita laksanakan. Untuk tanggal 23 Agustus yaitu membuat tata tertib talk show cek fakta relawan COVID-19 dengan tujuan semua peserta wajib mentaati tata tertib saat acara berlangsung. Tanggal 23 juga membuat naskah MC dan juga moderator. Tanggal 24 itu pemantapan konsep talk show. Jadi akan dikonsep seperti apa sih nantinya talk show itu pada tanggal 28 Agustus. Tanggal 25 ada memantau perkembangan peserta ya melalui WhatsApp Group dan disinkronkan dengan Google Form
pendaftaran. Tanggal 26 sampai 27 ada penyelesaian pembuatan sertifikat serta gladi bersih. Tanggal 28 pelaksanaan talk show dan 29 kita melaksanakan laporan minggu ke-6. Kemarin terutang dan nafkah selama masa Jadi untuk di pekan ke-7 ini kita fokus untuk persiapan laporan akhir mulai tanggal 30 sampai tanggal 2 September. Jadi laporan akhir ini tidak hanya berupa Word, tapi kita desain dengan PowerPoint yang nantinya akan dilaksanakan pada hari ini tepat jam 10 pagi tadi, dimulai diseminasi dan selanjutnya refleksi akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Rokma Septriana. Antara berikutnya adalah pembuktian. Baik, terima kasih. 163 HIR. Pelajaran berharga yang kami dapatkan dari KKN DRI kita berbagi informasi tentang seputar pencegahan COVID-19 melalui media sosial baik WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mengetahui tentang pencegahan COVID-19 dengan 5M yang baik dan benar. Nah, tips kegiatan bermanfaat selama pandemi, tips belajar di rumah, bahaya informasi hoax, dan pencegahannya, cara mengatur keuangan selama pandemi, mengakui kalau adanya nikah ya, bukti satu-satunya nikah ya surat tips nikah dan atau trik bukti mengisi nikah. waktu luang dengan bisnis berpenghasilan, motivasi baik belajar bersama dengan anak di rumah saat pandemi, dan pentingnya relawan yang loyalitas dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Misalnya tadi diakui kalau dia suka main Bukan perempuan hanya itu, masyarakat juga menjadi terbiasa untuk menjaga pola hidup sehat seperti lebih memperhatikan imun tubuh, rajin mencuci tangan dan berolahraga, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, tetap menjaga jarak termasuk mencuci tangan dengan sabun. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini semoga menjadi pelajaran yang berharga juga bagi kita semua untuk tetap melakukan hal positif saat di rumah saja ya, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga. Dan yang terakhir, semoga pandemi COVID ini lekas berakhir dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Tahan terhadap gugatan jawabannya tadi. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan tadi pada pagi hingga siang hari ini untuk melanjutkan konten-konten yang kami buat dalam pamflet, edukasi, dan juga talk show, podcast di sosial media Instagram dan YouTube yang mana bisa memberikan info dan dapat diterima dengan baik. Ada orang yang tahu ini Hingga saat ini kita sudah ngecek ya teman-teman dari Instagram, WhatsApp maupun YouTube, kita sudah memperoleh sekitar 60 lebih subscriber dengan komentar dan juga like yang sesuai target. Seperti itu. Maka seiring berjalannya waktu, kami akan berusaha untuk tetap memberikan info dengan membuat konten dan belajar ngedit serta membuat desain yang lebih baik lagi. Selain itu, dengan terus membuat konten, kami berharap dapat memotivasi masyarakat untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan di era pandemi COVID-19. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini belum nonton untuk hasil karya kami, bisa banget ditonton di daftar akun media sosial yang kami gunakan seperti Instagram, YouTube, dan juga WhatsApp. Sekian disertasi dari kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Di surat dan bukti saksi. Nanti kita bahas ini ya, macam-macam alat buktinya. Penggugat sudah mengajukan bukti surat dan saksi, dan tergugat juga sudah mengajukan bukti saksi, maka agenda sidang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, serahkan dulu semacam motivasi nih buat kita dari Mbak Nurul Fauzia, KKNDR 178. Terima kasih buat Mbak Nurul Fauzia. Semangat juga sepertinya ini dari tim KKN Riset nih. Semangat juga buat teman-teman juga yang ada di sini. Sebelum semester akhir juga ya kita ya. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, dengan terutama kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kuliah sampai akhir. Meskipun dari di rumah aja nih teman-teman. Oke, jadi memang perjuangan kita dari tanggal 19 Juli sampai 2 September biasanya setelah kesimpulan ini hakim harus musyawarah majelis kita alami dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam plus minus, tapi kita bisa melalui semuanya. Dan saat ini kita akan melaksanakan tanya jawab ini tadi untuk teman-teman juga.
Setelah itu kita akan melakukan penyerahan atau konsultasi laporan akhir beserta laporan diseminasi kepada IBL yang nantinya setelah itu akan diserahkan kepada LP2M sudah Surabaya. Kira-kira sambil bertanya, mohon untuk dinyalakan kameranya, kita akan melakukan dokumentasi lagi oleh Mbak Mia Imadi. Oke teman-teman, kameranya bisa dinyalakan sebentar. Kalau tertutup nggak boleh. Kalau ya, sidangnya nggak Mas Abdul Izulhaq, Mas Sidqi Bismillah, Baratul Khairiyah, Mbak Nur Safi, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor garing PDTG garing 2021 garing PABRB demi keadilan berdasarkan, harus ada bismillahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Berdasarkan Langsung saja Pengadilan Agama Barabai misalnya, atau Pengadilan Agama Sentani yang telah memeriksa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Sri Wahyuni sebagai penggugat melawan Waluyo siapa sebagai perkara. Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa keterangan telah screenshot lagi, mendengar telah memeriksa keterangan bukti yang diajukan oleh tergugat agama tersebut. Seterusnya, kemudian duduk perkara 1 dan seterusnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung mulai awal tadi mengadili hari ini. Terima kasih banget. Semoga dengan acara ini syukurnya tadi dikabulkan. Ya, kalau tadi ada konvensi misalnya, berarti ya dalam konvensi sampai akhir nanti. Jangan lupa besok insya Allah akan dilaksanakan penutupan ya. Penutupan KKN ISA 2021. Tapi mungkin secara perwakilan aja tadi dia perkara. Tapi kalau misalnya saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf jika ada salah kata baik yang disampaikan serta teman-teman kru KKN ISA 2021 juga. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf juga salam buat teman-teman. Ya ini terima kasih juga, sukses selalu ya. Terus kaki putusannya juga ada di sini. Putusan ini dijatuhkan pada hari ini. Oke buat teman-teman, sampai jumpa. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau biasanya teks sendiri oleh nanti mau dibahas panjang betul itu. Izin live ya. Hanya yang pokok-pokoknya alurnya saja. Kalau nanti yang mau dilanjutkan ya Kak Nadia. Sama-sama. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini macam-macam alat bukti ya. Kita harus tahu juga sebagai seorang yang kuliah di Fakultas Hukum harus mengetahui juga apa saja yang alat-alat bukti. Datang ke pengadilan misalnya bawa alat buktinya tidak sesuai, itu kan